Sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa saja tokoh yang sengaja dihapus dari catatan sejarah itu? Hari ini, kita akan membongkar salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah Romawi. Kisah seorang pria yang namanya coba dilenyapkan dari ingatan umat manusia selamanya. Namanya adalah Sejanus, lengkapnya Lucius Aelius Sejanus. Dia lahir sekitar tahun 20 sebelum Masehi di sebuah kota bernama Volsinii. Dari keluarga bangsawan yang terpandang, ayahnya adalah seorang komandan Praetorian Guard, pasukan elit pengawal pribadi Kaisar Romawi. Sejak muda, Sejanus sudah menunjukkan ambisi yang luar biasa. Dia punya karisma, cerdas, dan yang terpenting, dia sangat pandai membaca situasi dan memanipulasi orang di sekitarnya. Dia tahu cara menjilat atasan dan menyingkirkan saingan. Dengan latar belakang dan kemampuannya ini, jalan menuju kekuasaan sepertinya sudah terbentang lebar di hadapannya. Karier Sejanus mulai meroket ketika Kaisar Tiberius naik takhta. Tiberius bukanlah kaisar yang populer dan sering merasa tidak aman. Dia paranoid dan selalu curiga pada orang-orang di sekitarnya. Sejanus melihat ini sebagai sebuah peluang emas. Dia berhasil mendekati Tiberius dan memenangkan kepercayaannya sepenuhnya. Pada tahun 14 Masehi, Sejanus diangkat menjadi komandan tunggal Praetorian Guard, sebuah posisi dengan kekuatan yang luar biasa besar. Ini adalah langkah pertamanya yang sangat strategis. Dengan posisi barunya, Sejanus melakukan langkah brilian. Dia mengumpulkan semua 9 kohort Praetorian Guard yang tadinya tersebar di seluruh Italia ke dalam satu barak besar di Roma. Secara teknis, ini untuk efisiensi. Tapi secara politik, ini berarti Sejanus sekarang mengendalikan satu-satunya kekuatan militer yang signifikan di ibu kota. Dia adalah orang yang paling berkuasa di Roma setelah Kaisar. Kepercayaan Tiberius padanya semakin tak tergoyahkan. Patung-patung Sejanus mulai didirikan di seluruh kota, bahkan di teater dan forum publik. Orang-orang mulai menghormatinya seolah-olah dia adalah seorang kaisar. Kekuasaan Sejanus terus tumbuh. Tiberius, yang semakin tua dan lelah dengan politik Roma, memutuskan untuk pensiun ke Pulau Capri pada tahun 26 Masehi. Dan tebak siapa yang dia percayakan untuk mengurus Roma? Tentu saja, Sejanus. Dari Capri, Tiberius memerintah melalui surat, dan Sejanus menjadi perantara utamanya. Artinya, semua informasi yang sampai ke Tiberius dan semua perintah yang keluar darinya harus melalui Sejanus. Dia menjadi penguasa de facto Roma. Dia memegang kendali atas senat, pengadilan, dan militer. Siapapun yang menentangnya akan dituduh berkhianat dan dieksekusi. Dia menyingkirkan semua saingannya satu persatu dengan kejam. Salah satu target utamanya adalah keluarga Germanicus, keponakan Tiberius yang sangat populer dan dianggap sebagai calon penerus takhta. Setelah Germanicus meninggal secara misterius, Sejanus mulai mengincar istri dan anak-anaknya. Dia meyakinkan Tiberius bahwa mereka berencana untuk merebut kekuasaan. Akibatnya, istri Germanicus, Agrippina, dan kedua putra sulungnya diasingkan dan akhirnya meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan Drusus, putra kandung Tiberius sendiri, meninggal secara mendadak. Bertahun-tahun kemudian, terungkap bahwa Sejanus telah meracuninya dengan bantuan istri Drusus sendiri, yang merupakan kekasih gelapnya. Dengan semua pewaris takhta yang potensial tersingkir, jalan Sejanus menuju puncak kekuasaan tampaknya sudah mulus. Dia bahkan bertunangan dengan cucu perempuan Tiberius, yang akan membuatnya menjadi anggota keluarga kekaisaran secara resmi. Di puncak kejayaannya, Sejanus hampir tak tersentuh. Dia adalah orang paling ditakuti dan dihormati di Roma. Tapi, seperti kata pepatah, semakin tinggi kau terbang, semakin sakit saat kau jatuh. Keruntuhannya datang dari orang yang tidak pernah dia duga, Antonia Minor, ibu dari Germanicus dan salah satu wanita paling dihormati di Roma. Antonia, yang selama ini diam-diam mengawasi manuver Sejanus, akhirnya berhasil mendapatkan bukti kuat tentang konspirasi dan pengkhianatan Sejanus, termasuk perannya dalam kematian Drusus. Dia menulis surat panjang yang merinci semua kejahatan Sejanus dan mengirimkannya secara diam-diam kepada Kaisar Tiberius di Capri. Menerima surat itu, Tiberius akhirnya sadar betapa berbahayanya orang yang paling dia percayai. Tapi dia tidak bisa bertindak gegabah. Sejanus masih mengendalikan Praetorian Guard. Tiberius harus bergerak dengan sangat hati-hati. Dia menyusun rencana yang sangat cerdik. Dia mulai mengirim surat-surat yang ambigu ke Roma. Dalam satu surat, dia akan memuji Sejanus setinggi langit. Di surat berikutnya,
dia akan memberikan sedikit kritik. Ini membuat semua orang, termasuk Sejanus, bingung tentang posisi sebenarnya. Puncaknya terjadi pada tanggal 18 Oktober tahun 31 Masehi. Tiberius mengirim surat yang sangat panjang untuk dibacakan di Senat. Semua orang mengira surat itu akan mengumumkan pemberian kekuasaan yang lebih besar lagi untuk Sejanus. Sejanus sendiri datang ke pertemuan Senat dengan penuh percaya diri. Pembacaan surat dimulai. Awalnya, isinya penuh dengan pujian untuk Sejanus, membuatnya semakin besar kepala. Tapi perlahan, nada surat itu mulai berubah. Tiberius mulai menyebutkan beberapa masalah kecil, kemudian kritik yang lebih tajam, dan akhirnya, di paragraf terakhir, dia secara mengejutkan menuduh Sejanus sebagai pengkhianat dan memerintahkan penangkapannya. Seisi ruangan Senat terhenyak. Para senator yang tadinya menjilat Sejanus, kini berbalik mencacinya. Sejanus, yang beberapa menit lalu adalah orang paling berkuasa di Roma, kini menjadi musuh negara. Dia diseret dari ruang Senat ke penjara, dihakimi, dan pada hari yang sama, dieksekusi dengan cara dicekik. Tapi kemarahan rakyat dan Senat tidak berhenti di situ. Mereka ingin Sejanus benar-benar lenyap. Disinilah proses penghapusan dari sejarah dimulai, yang dikenal dengan istilah damnatio memoriae atau penghukuman atas ingatan. Ini adalah hukuman terburuk bagi seorang Romawi. Namanya dihapus dari semua catatan publik, wajahnya dipahat ulang atau dihancurkan dari patung-patung. Koin-koin dengan gambarnya dilebur, semua propertinya disita, bahkan keluarganya tidak luput dari hukuman. Kedua anaknya yang masih kecil dieksekusi secara brutal untuk memastikan tidak ada garis keturunan Sejanus yang tersisa. Tujuannya satu, membuat seolah-olah Sejanus tidak pernah ada. Mereka mencoba menghapus Sejanus dari buku sejarah, melenyapkan setiap jejak keberadaannya. Tapi ironisnya, upaya ekstrem untuk menghapusnya justru membuat kisahnya semakin abadi. Sejarawan seperti Tacitus dan Cassius Dio justru mencatat kejatuhannya dengan sangat detail, sebagai pelajaran tentang bahaya ambisi yang tak terkendali. Kisah Sejanus menjadi contoh klasik tentang bagaimana kekuasaan absolut dapat merusak secara absolut, dan bagaimana seseorang yang terbang terlalu dekat dengan matahari, pada akhirnya akan terbakar dan jatuh. Namanya mungkin coba dihapus, tapi ceritanya tentang ambisi, pengkhianatan, dan kejatuhan yang dramatis akan terus diceritakan sepanjang masa. Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa saja tokoh besar yang namanya sengaja dihilangkan dari buku sejarah? Sejarah ditulis oleh pemenang, kata pepatah. Tapi, apa jadinya jika sang pemenang justru ingin menghapus jejak lawan atau bahkan sekutunya sendiri? Hari ini, kita akan membongkar kisah-kisah luar biasa dari tokoh-tokoh yang sengaja dihapus dari catatan sejarah, sebuah praktik yang dikenal sebagai damnatio memoriae. Kita mulai dari Mesir kuno, negeri para Firaun. Kalian pasti tahu Tutankhamun, sang Firaun bocah yang makamnya ditemukan utuh. Tapi, pernahkah kalian dengar nama Hatshepsut? Dia adalah salah satu Firaun wanita terkuat dalam sejarah Mesir. Hatshepsut bukanlah istri Firaun biasa. Dia memproklamirkan dirinya sebagai Firaun dan memerintah layaknya seorang raja pria, lengkap dengan janggut palsu khas Firaun. Selama 2 dekade pemerintahannya, Mesir mengalami periode damai dan kemakmuran yang luar biasa. Proyek-proyek pembangunannya megah, termasuk kuil Geser-Geseru yang menakjubkan. Ekspedisi dagangnya ke negeri Pant membawa kembali kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia adalah pembangun ulung dan diplomat yang cerdik. Namun, setelah kematiannya, semua berubah. Penerusnya, Thutmose III yang merupakan anak tirinya, memulai kampanye sistematis untuk menghapus jejak Hatshepsut. Namanya dipahat ulang, patung-patungnya dihancurkan, dan gambarnya dihilangkan dari monumen-monumen. Mengapa? Ada beberapa teori. Mungkin karena Thutmose III ingin mengklaim pencapaian Hatshepsut sebagai miliknya. Atau mungkin, yang lebih mungkin, ide tentang seorang wanita yang berkuasa sebagai Firaun dianggap sebagai sebuah anomali yang mengganggu tatanan kosmik dan sosial Mesir. Kehadiran seorang Firaun wanita bisa menjadi preseden yang dianggap berbahaya. Selama ribuan tahun, namanya hampir lenyap, sampai para arkeolog modern dengan susah payah menyusun kembali kepingan-kepingan kisahnya. Sekarang kita terbang ke Roma, pusat kekaisaran terbesar di dunia kuno. Di sini, praktik damnatio memoriae menjadi alat politik yang sangat kuat. Salah satu korbannya yang paling terkenal adalah Kaisar Geta. Geta adalah putra bungsu Kaisar Septimius Severus dan memerintah bersama kakaknya, Caracalla, setelah ayah mereka wafat. Namun, hubungan keduanya sangat buruk,
penuh kecemburuan dan kebencian. Mereka bahkan berpikir untuk membagi kekaisaran menjadi dua. Puncaknya, Caracalla dengan kejam membunuh Geta di pelukan ibu mereka sendiri. Pembunuhan itu hanyalah awal. Caracalla kemudian mengeluarkan dekret Damnatio Memoriae terhadap Geta. Ini bukan sekadar penghapusan nama, ini adalah pemusnahan total. Setiap patung Geta dihancurkan, wajahnya dihapus dari lukisan keluarga, koin-koin dengan gambarnya dilebur, dan namanya dicoret dari semua dokumen publik. Bahkan menyebut namanya saja bisa dijatuhi hukuman mati. Caracalla ingin dunia lupa bahwa Geta pernah ada. Dia ingin menjadi satu-satunya pewaris Severus. Upaya penghapusan ini begitu menyeluruh sehingga hari ini, sangat sedikit peninggalan Geta yang bisa kita temukan. Ironisnya, justru upaya penghapusan yang ekstrem inilah yang membuat sejarah mengingat Geta sebagai korban tirani kakaknya. Dari Roma, kita melompat ke era yang lebih modern, ke Uni Soviet di bawah cengkeraman Joseph Stalin. Di sini, penghapusan sejarah tidak lagi menggunakan pahat dan palu, tetapi gunting, kuas cat, dan propaganda. Korbannya adalah Nikolai Yezhov, seorang tokoh yang sangat ironis. Yezhov adalah kepala NKVD, polisi rahasia Soviet, dan menjadi arsitek utama dari pembersihan besar-besaran atau The Great Purge di akhir tahun 1930-an. Di bawah komandonya, ratusan ribu orang dieksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa Gulag. Dia adalah tangan kanan Stalin yang paling ditakuti dan paling setia. Wajahnya sering muncul di samping Stalin dalam foto-foto resmi, simbol kekuatan dan teror. Namun, dalam rezim paranoia Stalin, tidak ada yang aman. Ketika pembersihan mulai mereda, Stalin melihat Yezhov sebagai kambing hitam yang sempurna. Yezhov tahu terlalu banyak rahasia kotor. Dia dianggap terlalu berkuasa dan menjadi ancaman. Akhirnya, Yezhov ditangkap, dituduh sebagai mata-mata dan pengkhianat, lalu dieksekusi secara rahasia. Setelah itu, mesin propaganda Soviet bekerja. Foto-foto ikonik di mana Yezhov berdiri di samping Stalin tiba-tiba berubah. Sosok Yezhov dihilangkan dengan hati-hati, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Ruang kosong di samping Stalin menjadi pengingat mengerikan bagi siapapun yang berpikir untuk menentangnya. Yezhov, sang penghapus sejarah, akhirnya dihapus dari sejarah itu sendiri. Ini adalah contoh klasik bagaimana revolusi seringkali memakan anak-anaknya sendiri. Kisah-kisah ini, dari Hatshepsut hingga Yezhov, menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya sejarah itu. Catatan masa lalu bukanlah batu yang tak tergoyahkan, melainkan narasi yang bisa dibentuk, diubah, bahkan dihapus oleh mereka yang berkuasa. Damnatio Memoriae adalah upaya untuk mengontrol tidak hanya masa kini, tetapi juga masa lalu dan masa depan. Dengan menghapus seseorang dari sejarah, penguasa berharap dapat menghapus ide, warisan, dan pengaruh mereka. Namun, sejarah punya cara unik untuk melawan. Berkat kerja keras para sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan, kisah-kisah yang hilang ini perlahan-lahan ditemukan kembali. Setiap patung yang direkonstruksi, setiap teks yang diterjemahkan, dan setiap foto yang dianalisis adalah kemenangan kecil melawan upaya pemusnahan memori. Mereka mengingatkan kita untuk selalu bersikap kritis terhadap narasi sejarah yang disajikan kepada kita. Selalu bertanya, siapa yang menulis cerita ini? Siapa yang diuntungkan? Dan yang terpenting, siapa yang mungkin telah dihilangkan? Kisah mereka adalah pelajaran abadi tentang kekuasaan, ingatan, dan kerapuhan kebenaran. Mereka adalah hantu-hantu sejarah yang bisikannya masih bisa kita dengar jika kita mau mendengarkan dengan saksama. Pernahkah kalian membayangkan ada seseorang yang begitu berkuasa, begitu terkenal, tapi tiba-tiba namanya lenyap dari catatan sejarah seolah tak pernah ada? Ini bukan cerita fiksi, tapi sebuah praktik kuno yang disebut damnatio memorias, atau kutukan penghapusan memori. Hari ini, kita akan membongkar kisah nyata tokoh-tokoh besar yang sengaja dihapus dari sejarah. Salah satu contoh paling dramatis datang dari Mesir kuno. Namanya Hatshepsut, seorang Firaun wanita yang memerintah dengan sangat gemilang selama lebih dari 20 tahun. Bayangkan, di zaman ketika kepemimpinan adalah dunia laki-laki, dia naik takhta dan membawa Mesir ke puncak kemakmuran. Di bawah pemerintahannya, ekonomi Mesir melesat. Ia meluncurkan ekspedisi dagang legendaris ke negeri Pant, yang membawa kembali kekayaan luar biasa seperti emas, kemenyan, dan pohon-pohon eksotis. Ia juga seorang pembangun ulung. Kuil Deir el-Bahari yang megah adalah bukti kejeniusan arsitekturnya, sebuah mahakarya yang bahkan sampai hari ini membuat kita takjub.
Hatshepsut tidak hanya duduk di singgasana, ia memerintah layaknya Firaun pria sejati, bahkan sering digambarkan dengan janggut palsu, simbol kekuasaan Firaun. Ia adalah pemimpin yang kuat, visioner, dan sukses. Namun, setelah kematiannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Firaun penerusnya, Thutmose III yang notabene adalah anak tirinya, memulai kampanye sistematis untuk menghapus jejak Hatshepsut. Nama dan gambarnya dipahat ulang dari monumen, patung-patungnya dihancurkan dan dikubur. Tujuannya jelas, membuat dunia lupa bahwa seorang wanita pernah memerintah Mesir dengan begitu hebat. Mengapa? Mungkin karena iri, atau mungkin karena takut presiden seorang Firaun wanita akan mengganggu tradisi patriarki yang sudah mendarah daging. Selama ribuan tahun, namanya benar-benar hilang dari daftar raja-raja Mesir. Sejarawan dibuat bingung oleh periode pemerintahan tanpa nama. Sampai akhirnya pada abad ke-19, para ahli arkeologi mulai menyatukan kepingan puzzle dan membangkitkan kembali kisah sang Firaun wanita yang hilang. Kita bergeser ke Roma, kekaisaran yang juga punya hobi menghapus orang dari catatan mereka. Kenalan dengan Publius Septimius Geta. Geta adalah putra bungsu Kaisar Septimius Severus dan ia ditakdirkan untuk memerintah Roma bersama kakak laki-lakinya, Caracalla. Sejak kecil, keduanya sudah menunjukkan persaingan yang sengit. Ayah mereka mencoba segalanya untuk mendamaikan mereka, berharap mereka bisa memimpin kekaisaran bersama-sama. Saat sang ayah wafat, mimpi itu menjadi kenyataan. Geta dan Caracalla menjadi kaisar bersama. Istana pun dibagi dua, masing-masing dengan pengawalnya sendiri. Roma punya dua pemimpin, tapi suasananya begitu tegang, seolah perang saudara bisa meletus kapan saja. Kerja sama ini tidak bertahan lama. Kurang dari setahun, Caracalla yang lebih ambisius dan kejam, tidak tahan lagi berbagi kekuasaan. Ia merancang sebuah pertemuan palsu dengan dalih rekonsiliasi yang diatur oleh ibu mereka. Namun, itu adalah jebakan. Di pelukan ibunya sendiri, Geta dibunuh secara brutal oleh para prajurit suruhan Caracalla. Tapi pembunuhan saja tidak cukup bagi Caracalla. Ia ingin Geta lenyap selamanya. Ia mengeluarkan dekret damnatio memoriae terhadap adiknya. Nama Geta dihapus dari semua prasasti publik. Wajahnya dihilangkan dari lukisan keluarga, dan patung-patungnya dilebur. Bahkan menyebut namanya saja bisa dihukum mati. Caracalla ingin memastikan bahwa sejarah hanya akan mengenalnya sebagai satu-satunya kaisar. Ironisnya, tindakan kejam ini justru membuat nama Geta abadi dalam sejarah sebagai korban tragis dari kerakusan kekuasaan. Kisah serupa juga terjadi di era yang lebih modern, di tengah pergolakan Uni Soviet. Jika kalian melihat foto-foto lama dari era Stalin, mungkin kalian akan merasa ada yang aneh. Terkadang, ada orang yang tiba-tiba menghilang dari foto yang sama di versi yang lebih baru. Salah satu hantu yang paling terkenal adalah Nikolai Yezhov. Yezhov pernah menjadi salah satu orang paling berkuasa dan paling ditakuti di Uni Soviet. Sebagai kepala polisi rahasia NKVD, ia adalah tangan kanan Stalin dalam melancarkan pembersihan besar-besaran pada akhir tahun 1930-an. Di bawah komandonya, ratusan ribu orang ditangkap, diasingkan, atau dieksekusi. Ia begitu loyal dan efisien dalam menjalankan teror, sampai-sampai periode itu dijuluki Yezhov's Cina. Fotonya sering muncul di sisi Stalin, menunjukkan kedekatan dan kepercayaannya. Namun, di dunia Stalin, kesetiaan adalah barang yang fana. Ketika gelombang teror mulai mereda, Stalin butuh kambing hitam untuk disalahkan atas kekejaman yang terjadi. Siapa target yang lebih sempurna selain kepala eksekutornya sendiri? Yezhov tiba-tiba dicopot dari jabatannya, dituduh sebagai mata-mata musuh, dan diam-diam dieksekusi. Setelah itu, para propagandis Soviet bekerja keras untuk menghapusnya dari sejarah. Foto-foto ikoniknya bersama Stalin diubah dengan cermat. Sosok Yezhov yang berdiri di samping sang diktator di tepi kanal Moskow, tiba-tiba lenyap, digantikan oleh air sungai yang kosong. Ia menjadi contoh nyata bagaimana sejarah bisa dimanipulasi secara harfiah. Orang yang pernah menjadi simbol teror negara, dihapus seolah hanya ilusi. Kisah-kisah ini mengajarkan kita satu hal penting, sejarah tidak selalu seperti yang tertulis di buku. Sejarah ditulis oleh para pemenang, oleh mereka yang berkuasa. Mereka bisa menyorot pahlawan mereka dan mengubur musuh-musuh mereka dalam-dalam. Namun, seperti yang dibuktikan oleh Hatshepsut, Geta, dan Yezhov, kebenaran punya cara unik untuk muncul kembali. Berkat kerja keras para sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan,
tokoh-tokoh yang dihapus ini bisa kembali mendapatkan tempat mereka dalam catatan sejarah. Mereka mengingatkan kita untuk selalu bersikap kritis, untuk selalu bertanya, dan untuk tidak pernah menerima begitu saja cerita yang disajikan kepada kita. Karena terkadang, cerita yang paling menarik adalah cerita yang coba disembunyikan. Jadi, lain kali kalian mengunjungi museum atau membaca buku sejarah, ingatlah bahwa mungkin ada lebih banyak cerita di balik apa yang kalian lihat. Mungkin ada hantu yang menunggu untuk ditemukan. Apa pendapat kalian tentang praktik ini? Apakah kalian tahu tokoh lain yang sengaja dihapus dari sejarah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.